Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Fiska Rahman dengan NIM 7211419059. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-10 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan preskriptif versus cakupan deskriptif. Cakupan preskriptif untuk MIS disajikan dalam bahasaan ini, dengan kata lain, menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa perguruan tinggi yang memasuki bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dalam sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak kecil. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter. Etik atau etik adalah sebuah kumpulan kepercayaan atas standar atau teladan yang mengarahkan, yang masukkan ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti suku tetangga, kota, negara, atau profesi. Hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintah, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu, komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengerjainya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak merupakan fokus utama. Privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1998. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang pada tahun 1996 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan melakukan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Yang pertama, Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, diterapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Perangkat Keras, Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer, menyatakan bahwa merupakan suatu kejahatan federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otoritas atau informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri. Paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Acquisition, yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat ini, pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma tidak dapat dipatenkan, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Undang-Undang Paten Peranti Lunak pada Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas State Decision yang telah mendorong banjir pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar peranti lunak lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan ketidaksetujuan, dan peraturan patentabilitas penemuan yang diterapkan pada komputer akhirnya ditolak oleh Parlemen EU pada bulan Juli 2005. Undang-undang privasi pribadi di RRC atau di Cina. Semakin sadar kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi, salah satu masalahnya ialah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Para aktivis privasi pribadi di Cina menentukan diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, atau status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor teleponnya.
Kebutuhan akan budaya. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk menginginkan bahwa konsep etika yang masuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam banyak kredo, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kode perusahaan adalah pernyataan sikap menilai yang dijunjung perusahaan. Tujuan kode tersebut adalah memberitahu individu dan organisasi baik dalam dan di luar perusahaan akan nilai etis yang dianut perusahaan. Program etika adalah upaya yang terdiri dari berbagai aktivitas yang desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan yaitu banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer yaitu orang yang di perusahaan merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Seorang CEO harus satu menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan dan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. Ada 3 alasan dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu kelenturan secara logis, yang kedua faktor transformasi, yang ketiga faktor kita tampakkan. Faktor kita tampakkan itu ada beberapa juga. Yang pertama, nilai perkembangan tidak tampak adalah perintah rutin yang dikodekan ke dalam program yang memastikan proses diinginkan si pengguna. Yang kedua, perhitungan yang tidak tampak berbentuk pemrograman yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Yang ketiga, penyalahgunaan yang tampak mencakup tindakan yang sengaja yang melintasi batasan hukum maupun etis. Hak sosial komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wujud komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, rancangan Richard O. Mason. Mason mencetakkan akronim PAPAP untuk merepresentasikan 4 hak dasar sehubungan informasi. Yang pertama, privasi, akurasi, kepemilikan, aksesibilitas. Yang kedua, hak privasi. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal, yaitu meningkatkan kemampuan komputer yang digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak lainnya yaitu hak mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Audit informasi. Jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial, memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, audit internal bekerjasama dengan audit eksternal. Audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi untuk keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas sebuah prosedur. Yang ketiga, auditin berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Desain sistem pengendalian internal dalam audit operasional dan beringat audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem-sistem tersebut. Sistem audit internal dalam tim perancang sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Kode etik didirikan pada tahun 1947 oleh sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak. Kode etik dan perilaku profesional ACM yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, yang kedua tanggung jawab profesional lebih spesifik, yang ketiga keharusan kepemimpinan organisasi, yang keempat kepatuhan terhadap kode etik. Kode ACM ada membahas 5 dimensi utama, yaitu komputer moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Ada hal-hal penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, masyarakat, yang kedua kian dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika